Yang belum nonton YouTube saya, haruskah Indonesia jadi negara maju? Silakan simak dahulu atau nanti Anda tonton setelah ini, biar nyambung puzzle-nya. Dahulu kala, leluhur kita hidup damai di desa, bercocok tanam, memelihara ikan di empang, atau ayam di kolong rumah, dan juga berkebun bersama. Mereka yang tinggal di bibir pantai juga mudah mencari ikan untuk lauk atau barter dengan kebutuhan pokok lainnya. Menikah bisa kapan saja, yang dimaksud untuk para jomblo tentunya. Resepsi sederhana, urunan lauk seluruh warga desa. Membangun rumah pun bisa dengan gotong royong. Kebutuhan papan, pangan, sandang, semuanya terpenuhi tanpa rasa khawatir. Besok masih bisa makan nggak ya? Anak-anak bermain di halaman luar, berlarian, petak umpet, interaksi, ngaji bersama di langgar tanpa ada gadget. Badan sehat, jiwa kuat. Tentu nggak semua desa seindah itu. Tapi ini adalah gambaran ideal desa yang berdaulat. Bukan semata fisik, tapi cara hidupnya. Hingga suatu saat listrik itu masuk. Melihat kehidupan kota dari sinetron TV. Kok enak ya di kota? Penuh kemegahan, keren, dan nggak belepotan tanah. Nggak panas-panasan untuk bercocok tanam. Saat lebaran tiba, berkumpul sepupu yang merantau di kota, mengabarkan lowongan kerja di kota. Bro, enakan kerja di pabrik daripada jadi petani. Nyangkul tanah, duitnya bisa buat beli HP, TV, kulkas, dan juga motor. Kemudian berbondong-bondonglah mereka ke kota, tinggal di rumah petak, berbagi dengan kawan buruh lainnya. Saat gajian, ngalir seperti talang air, buat bayar cicilan, motor, HP, pakaian, dan impian-impian mereka. Lembur pun sudah biasa, demi menutup sisa cicilan lainnya. Libur hanya sehari seminggu, dipakai untuk nyuci, tidur ekstra, dan scroll-scroll. Modern? Iya. Merdeka? Enggak. Tahun demi tahun berjalan. Alhamdulillah, bisa untuk beli rumah susun, beranak pinak. Anak main di mana? Keluar rumah, langsung jalan raya. Memang sesuai impian, rumah di pinggir jalan. Strategis katanya. Kasih HP aja, biar gak ribut. Mau main petak umpet, di mana? Mau kasti, di mana? Jangan-jangan udah gak tahu apa itu kasti. Lahan bermain terbatas. Sekat-sekat rumah membentuk individualisme. Tetangga meninggal pun gak ada yang peduli. Orang dibegal, malah dikontenin. Yang penting, viral. Kerja di pabrik 7 to 7. Pabrik maklun dari brand global. Saat ekonomi global menurun, pabrik lokal kena imbasnya. Tutup. PHK di mana-mana. Pengangguran terjadi. Kok nggak balik ke desa aja, ternak tani aja? Lahannya udah jadi pabrik dan perumahan. Sungainya udah terkontaminasi. Limbah pabrik dan sampah. Desamu nggak seperti dulu lagi. Beli tanah bisa. Nggak bisa bangun rumah. Gotong royong, skillnya udah nggak ada lagi. Gotong royong pun udah nggak ada di kamus mereka. Mau bertani, nggak punya ilmu dan skillnya. Kalaupun iya, mereka punya, pupuknya pun sudah kimia, mahal. Saat panen, dijual ke tengkulak, tekor. Mau bunuh diri, takut mati, kusut. Terus apakah saya menolak industrialisasi? Nggak keseluruhan, tapi mayoritas iya. Industrialisasi yang tidak hijau tentunya. Dan mendorong konsumerisme serta materialisme. Industrialisasi menyebabkan urbanisasi. Industrialisasi mengubah alih fungsi lahan pertanian. Menggoyang stabilitas ekosistem pangan. Mengubah kedaulatan menjadi ketahanan. Kedaulatan itu adalah kemampuan memproduksi sendiri. Sedangkan ketahanan itu beli dari daerah yang lain. Jadi, ada dua masalah besar yang disebabkan oleh industrialisasi. Yang pertama adalah berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan, baik untuk hunian buruh di pinggiran kota, industri, area komersial, dan juga infrastruktur. Yang kedua, menurunnya jumlah petani, terutama usia muda atau produktif. Mayoritas petani saat ini berada di usia 55 tahun ke atas. Pertanian tetap perlu teknologi,
agar dapat menghasilkan lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat. Kalau urbanisasi nggak bisa dibendung, setidaknya lahan pertanian tetap harus dipertahankan. Menurunnya jumlah petani bisa diatasi dengan teknologi pertanian agar lebih efisien. Kurangnya minat pemuda untuk bertani, salah satunya karena penghasilan minim. Ditekan tengkulak. Terus solusinya bagaimana? Bisa membentuk koperasi desa atau BUMDes sebagai off-takernya. Harga tengah bukan harga mati dari tengkulak. Selain teknologi, diterapkan juga sistem pertanian terpadu. Pertanian, peternakan, perikanan organik terpadu. Sehingga tercipta yang namanya simbiosis mutualisme, ekosistem. Dan tidak perlu lagi membeli pupuk dari luar, apalagi yang non-organik. Membangun ekosistem memerlukan sistem atau regulasi. Salah satunya adalah regulasi belanja bahan pokok di lokal. Dengan sistem reward dan punishment tentunya. Karena tanpa reward dan punishment, ketaatan susah untuk dilakukan. Misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis. Tentu dengan syarat makannya harus organik. Sehingga obatnya adalah herbal. Jika makanannya not organik, obatnya adalah farmasi. Yang kedua, dengan kontrol sosial. Jika tidak belanja di sesama toko atau warung di desa, maka kena sanksi sosial. Yang ketiga, tidak mendapatkan SHU di koperasi jika nggak belanja atau makan di lokal. Bukan soal memaksa, tapi membangun kesadaran bersama. Kalau ingin desa maju, ya harus kompak menjaga perputaran uangnya. Ribet ya? Sebetulnya enggak. Bisa dilakukan bertahap. Kami juga sedang mengembangkan aplikasinya. Tentu perlu banyak masukan dan bantuan. Terus pendananya bagaimana masih? Kalau regulasi berjalan, uang berputar di dalam desa akan membesar. Devisa yang keluar pun akan mengecil. Penduduk akan lebih makmur. Kalau masih kurang, hasil surplus bisa dijual ke kota terdekat. Ataupun juga bisa mendatangkan devisa dari wisata. Tapi kan butuh modal awal. Bisa menggunakan dana CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL, Siswaf. Tentu saja sesuai dengan aturan untuk membangun ekosistem desa mandiri. Yang disebut dengan ekosistem desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rohani, energi dengan kekuatan lokal. Kalau desa sudah punya daya tarik wisata, itu lebih bagus lagi. Bisa mendatangkan devisa dari luar. Hasil dari BUMDes juga bisa digunakan untuk insentif petani. Karena profesi petani adalah fardu kifayah. Maka profesi petani harus mendapatkan SHU lebih. Kalau Anda punya lahan di desa saat ini, rawatlah. Kalau Anda penggiat desa, yuk kita kolaborasi. Kalau Anda pemuda, mari belajar bertani lagi. Nggak perlu nunggu tua untuk kembali pulang ke desa. Saya juga mau pindah ke desa kok. Bagaimana dengan Anda? Yuk, slow living together. Jangan menunggu tua. Merdeka!